Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi. Pemirsa, seluruh kader Partai Golkar yang terpilih pada pemilihan legislatif Pileg 2024 berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Jabatan ini tidak hanya ditentukan oleh perolehan jumlah suara, tetapi juga harus melalui sejumlah mekanisme ketat. Posisi ini akan meneruskan estafet kepemimpinan dari Timbul Jaya Sibarani, yang kini terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Partai Golkar berhasil meraih peringkat pertama dalam perolehan suara pada pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten Simalungun, dengan mengamankan 15 dari 50 kursi dewan. Haji Budi Herianto Dalimunte menjadi calon dengan suara terbanyak. Sebagai kader berpengalaman yang telah aktif selama 15 tahun di Partai Golkar, serta pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Haji Budi Herianto memiliki prestasi yang cemerlang. Ia memenuhi syarat prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tak tercela PDLT sebagai calon ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Menurut informasi yang ada, DPD Partai Golkar Simalungun hanya berhak mengirim 3 nama calon ketua ke DPP. Proses seleksi ini dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan mekanisme perangkingan, yang mencakup status jabatan di partai, prestasi, kompetensi, dan loyalitas. Ketiga nama tersebut kemudian akan menjalani seleksi lebih lanjut di DPP Partai Golkar. Nama Haji Budi Herianto Dalimunte muncul sebagai salah satu calon kuat untuk posisi Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, mendapatkan dukungan luas dari netizen. Haji Budi diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan mengakomodir aspirasi masyarakat Simalungun atas dan bawah dalam berbagai sektor pembangunan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berarti kalau Haji Budi, kita berbicara Haji Budi, kita berbicara Golkar dulu. Bahwasanya selama ini Golkar dipimpin oleh Timbul Jaya Sibarani. Nah, saya rasa Timbul Jaya Sibarani sudah mampu membesarkan Golkar di Kabupaten Simalungun ini. Dengan apa kita bilang begitu? Karena sudah mendudukkan 15 kursi di DPR. Dari 15 kursi ini ada sosok yang begitu dekat dengan masyarakat Simalungun, yang selalu peduli dengan kegiatan-kegiatan apapun sosial di Simalungun ini, sehingga dalam perolehan suara kemarin itu mendapat 16.000 suara. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi saya rasa sosok Haji Budi itu pantas menjadi ketua DPRD di Simalungun. Di samping dia orang yang sosial, bermasyarakat luas, dan di samping itu dia juga mengetahui keinginan-keinginan masyarakat. Ini terbukti dengan suaranya 16.000 itu. Jadi inilah yang mau diharapkan, sehingga Haji Budi nanti kalau menjadi ketua DPRD bukan hanya mementingkan kepentingan Golkar aja, tapi kepentingan masyarakat umum di Simalungun ini, sehingga bisa membangun Simalungun lebih bagus lagi, mengaspirasi daripada suara-suara rakyat. Kalau saya berharap, walaupun nanti Haji Budi menjadi ketua DPRD ini, Haji Budi harus bisa melihat leluasa bagaimana keadaan Kabupaten Simalungun sekarang ini. Yang mana Kabupaten Simalungun ini biasa dibagi atas dan bawah ya. Nah, yang bawah ini sekarang bisa dikembangkan lagi. Yang sekarang ini kan sudah agak berkembang, memang diharapkan berkembang lagi, sehingga permajuan ekonomi apa semuanya di Simalungun bawah itu bisa maju. Dan nanti yang akhirnya terjadilah pembelahan itu, Simalungun atas pemekaran dan pemekaran Simalungun atas dan Simalungun bawah. Inilah yang kita harapkan sama Ketua DPRD Haji Budi, yang bisa mengaspirasikan suara rakyat, biar Simalungun ini lebih maju lagi, bisa berkembang lagi. Kalau ini terlampau luas saya rasa. Jadi saya harap
itulah yang kami harapkan nanti dari Haji Budi kalau menjadi Ketua DPRD Simalungun. Rasa kepemimpinan Golkar yang di pusat harus bijak melihat ini. Jangan lagi kita memilih pemimpin-pemimpin itu atas kepentingan-kepentingan dari Golkar itu sendiri, tapi harus bijak juga menilai dari kemauan masyarakat. Ini kan sudah terbukti bahwasanya 16.000 suara itu bukan tanggung, berarti kepercayaan masyarakat pada Haji Budi itu sangat berharap sekali untuk kemajuan daripada Kabupaten Simalungun ini. Saya berharap ya Golkar harus bisa jeli memilih ini, bukan hanya kepentingan di partai, tapi harus bisa melihat keperluan daripada masyarakat ini, kemauan dari masyarakat ini, supaya masyarakat lebih bisa dekat dengan pemimpin dan bisa maju daripada ini. Sehingga kalau masyarakat sendiri itu mempercayakan sama Haji Budi, otomatis kemajuan Simalungun itu besar. Secara tidak langsung Golkar itu menjadi besar. Itulah yang saya harapkan daripada pemimpin Golkar, harus bisa melihat kemauan daripada masyarakat dengan kepentingan partai saja. Kalau saya sebagai masyarakat, mewakili masyarakat Kabupaten Simalungun, tentunya kita kan harus berpikir secara rasional, ya, melihat fenomena apa yang sedang terjadi tentang calon kepemimpinan DPRD Kabupaten Simalungun. Tentunya kita berharap kepada partai yang sekarang begitu besar dan fenomenal, karena dari 9 kursi menjadi 15 kursi. Nah, tentunya dia adalah rakyat sudah bisa menilai bagaimana Golkar, kan itunya yang diketuai oleh saudara Timbul Jaya Cibarani. Nah, tentunya kepercayaan Golkar pada Timbul Jaya Cibarani sangat besar. Ya, tentunya kita berharap dengan besarnya pilihan rakyat dan kecintaan rakyat terhadap Golkar di Simalungun. Nah, tentunya ini harus menjadikan sebuah kehati-hatian. Nah, kita berharap Golkar Simalungun harus betul-betul bisa menimbang, ya, mempresentasi kehadiran siapa yang menjadi seorang calon ketua. Nah, tentunya kita berharap baik Golkar DPD tingkat 1 dan DPP Golkar, ya, yang dipimpin oleh Bapak Erlangga Hartarto, tentunya kita berharap masyarakat Simalungun, ya, mayoritas kita sekarang sudah menjatuhkan pilihannya kepada partai politik Golkar. Nah, kita berharap bahwa janganlah orang yang baru tiba-tiba, ya, datang ibarat indekos, ya, atau kutu loncat, tiba-tiba datang terus terpilih, padahal ada yang suara lebih besar, lebih dominan dan kader Golkar. Nah, tentunya kita berharap bahwa itu sangat menjadi pertimbangan sangat besar, karena ini juga soal politik berkelanjutan. Nah, kalau politik berkelanjutan salah menempatkan orang, ke depan rakyat pasti akan menjatuhkan pilihan yang lain, karena rakyat sekarang sedang percayanya baik kepada Golkar tingkat 2 Kabupaten Simalungun maupun Golkar tingkat 1 Sumatera Utara dan tingkat pusat. Tentunya ini sebuah sebuah fenomena kesadaran orang-orang yang dulunya sudah keluar dari Golkar dan kembali ke Golkar. Dan tentunya lambang pohon beringin ini sangat-sangat dicintai oleh rakyat di seluruh Indonesia, dan kita berpesan kepada seluruh jajaran pimpinan Golkar, ya, tolonglah dipertimbangkan yang rasional, ya, dan terukur. Jangan karena dia orang baru, ya, karena dia mungkin orang dekatnya bupati, ya, seolah-olah ini akan menjadi sebuah pertimbangan Golkar. Tapi kita berharap harus kader, karena memang yang mendapat suara terbanyak itu juga kadernya Golkar, dan dia layak menjadi ketua DPRD Simalungun. Dan saya kira itulah mungkin harapan kita dari masyarakat Kabupaten Simalungun ini, yang benar-benar bisa memberikan rujukan-rujukan supaya Golkar lebih maju, lebih jaya lagi ke depan, dan bisa tetap dicintai rakyat dengan suaranya yang bagus. Saya kira demikian.